Kultum Ramadan, persembahan Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Salam hormat saya, Salsabila, remaja Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, pada Departemen Sekretaris Departemen Kajian Strategi dan Advokasi. Izinkan saya pada pertemuan kali ini menjelaskan sedikit tentang puasa Ramadan sebagai self-control. Puasa Ramadan itu ditetapkan oleh Allah rukun Islam yang keempat. Puasa Ramadan atau puasa dapat dimaknai dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang membatalkan dengan diawali niat dan dengan berbagai syaratnya. Allah telah menetapkan berpuasa Ramadan itu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Sesungguhnya itu telah ditetapkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Jadi puasa Ramadan ini dapat dikatakan sebagai puasa ubudiyah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sangat banyak efek yang positif bagi tubuh kita. Sangat banyak ahli kedokteran dan ilmu psikologis yang melakukan riset-riset dan penelitian manfaat akan dari berpuasa, terutama di puasa Ramadan. Penelitian yang dilakukan oleh Ibu Sri Astutik, yaitu manfaat puasa Ramadan ada dua, manfaat secara fisik dan psikis. Manfaat bagi fisik ialah dapat menghindari dari penyakit jantung, menghindari dari penyakit kanker, dan menghindari dari berbagai penyakit lainnya. Dan manfaat bagi psikis juga itu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kita untuk bersabar, meredam ada amarah, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Dan apa itu puasa sebagai self control? Nah, self control. Puasa Ramadan seperti yang saya jelaskan tadi. Puasa Ramadan yaitu selama kita berpuasa, kita harus menghindari perbuatan-perbuatan, perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas bahwa tujuan diadakannya puasa melatih kita untuk menghindari perbuatan yang tidak berfaedah. Dan ini salah satu upaya untuk self control atau pengendalian diri. Apa tujuan pengendalian diri? Tujuan pengendalian diri ialah untuk melatih diri tidak melakukan perbuatan yang tidak berfaedah bagi kita, baik itu bagi fisik atau bagi psikis. Nah, self control ini apabila seseorang terus melatih diri untuk berpuasa, itu akan melatih kita untuk apabila ada permasalahan menyelesaikan dengan kesabaran dan jalur pemikiran secara logis. Nah, gitu. Jadi dengan berpuasa ini sangat banyak faedahnya bagi kita. Maka apabila orang yang sudah berkeluarga, ajaklah anak-anak, apabila ada guru-guru, maka ajalah anak-anak didik
untuk belajar berpuasa. Puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, tetapi juga belajar cara mengendalikan hawa nafsu dan ini juga berpengaruh pada pola perilaku kita dalam kehidupan. Jelas, Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, tentu ini ada faidahnya. Seperti Allah melarang kita untuk mencuri. Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Allah melarang kita untuk menggunjing orang lain. Dan ini perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi telah dijelaskan oleh Allah larangan selama kita berpuasa. Maka kesimpulannya saya mengajak kepada kawan-kawan semuanya agar kita menjadikan puasa sebagai self healing untuk belajar mengontrol diri, belajar mengontrol hawa nafsu, dan belajar mengontrol emosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.